masyarakat yang meragukan kalangan artis yang menjabat tentu mereka punya perbandingan ya Mbak. Perbandingan itu mungkin beberapa artis, apakah artis yang sukses sebagai anggota DPR atau yang gagal. Yang sukses mungkin masyarakat melihat ternyata popularitas nggak terlalu nyambung dengan kemampuan dia sebagai politisi. Karena kan standar masyarakat melihat orang di awal tentu di politik pun begitu Mbak. Pertama dia populer dulu, yang kedua dia punya ruang untuk dipilih. Ternyata kesempatan ini yang dimanfaatkan oleh para artis yang bisa dikatakan artis yang secara profesinya hampir-hampir redup. Sehingga pilihan menjadi politisi itu menjanjikan bagi para artis karena biaya yang mereka keluarkan lebih sedikit dibandingkan masyarakat biasa. Karena mereka nggak perlu lagi menggenjot popularitas, tapi fokus untuk memperkuat branding bahwa mereka mengerti politik. Dan poinnya, soal masyarakat tentu masyarakat hari ini sudah cerdas, Mbak. Karena hari ini media sosial itu melihat semua dan juga memotret semua apa yang kita lakukan sehari-hari. Begitupun anggota DPR yang dari artis, yang mungkin mereka datang ke DPR nggak pernah bicara, nggak pernah ngomong soal kepentingan masyarakat, tentu rasa khawatir masyarakat itu mulai muncul. Ternyata orang yang populer dari kalangan artis nggak menguntungkan bagi mereka untuk memilih mereka kembali karena tidak memiliki dampak secara elektoral, nggak berdampak terhadap perubahan-perubahan di akar rumput masyarakat. Makanya ini menjadi apakah menjadi alarm atau lampu kuning untuk para artis untuk berhati-hati di pemilu 2024 ini, Mbak. Oke, namun bagaimana dengan masyarakat juga yang tidak meragukan caleg artis karena memang sudah mulai terkenal ya. Jadi kan bisa dibaca nih dari track recordnya. Itu bagaimana, Pak? Hmm. Ya, kalau masyarakat yang tidak meragukan karena memang kita tidak menegatifkan atau tidak berpikir negatif tentang artis ya, karena memang banyak kok artis yang ketika dia itu jadi posisi bagus, ya Tanto Yahya, Nurul Arifin, yang lainnya kan ya artinya si Desi dan Nasari itu kan salah satu artis yang memang dia dikenal artis dulunya, tapi ketika masuk ke politik itu juga memiliki daya tawar politik yang cukup kuat, baik itu di tingkat partai maupun di akar rumput masyarakat. Dan saya rasa nilai-nilai ini yang menjadi pegangan masyarakat bahwa ternyata tidak bisa kita kita general untuk melihat artis bahwa ada loh dia artis tapi dia juga bagus loh secara politik, dia juga mampu memperjuangkan kepentingan masyarakat dan track recordnya bagus di pemilihan. Dan juga mungkin Mbak tahu Dede Yusuf, di banyak artis yang Dede Yusuf dan lainnya yang juga Deddy Mizwar yang masuk politik ini kan si Rano Karno yang mungkin bagi generasi yang secara bagi generasi yang masih memilih dia, mungkin bahkan pernah jadi kepala daerah. Dan saya rasa masyarakat mengolaborasi bahwa ada artis yang dia hanya terkenal saja, tapi juga ada artis yang dia terkenal, dia juga mampu mengemban amanah sebagai wakil rakyat atau mungkin sebagai kepala daerah. Dan ruang-ruang ini yang dibaca oleh masyarakat dari hari ini, karena mereka men-track apa kebijakan atau kerja dari para politisi dari artis ini lewat media sosial, dan perkembangan informasi hari ini lebih cepat, Pak. Sehingga mereka dengan mudah melihat apakah artis yang mereka pilih bekerja atau tidak, gitu. Oke, kemudian menurut Pak Arief sendiri, apa sih fungsi artis? Apakah hanya sebagai penarik suara dalam pemilihan saja atau bagaimana? Ya, kalau kita bicara realitas tentu ya, karena memang bagi partai politik ya, Mbak. Kalau bagi partai politik, artis dari awal itu pertama untuk menarik suara, karena memang kepentingan parpol kan harus lewat 4% kan, dan ini jika mereka ingin lolos di parlemen. Dan kepentingan ini yang menurut saya juga akan digunakan oleh para partai politik agar menjadikan eh, para artis untuk menggenjot suaranya dengan artian dia dan biaya yang dikeluarkan oleh partai itu juga nggak bakal besar dibandingkan dia harus mempersiapkan orang biasa untuk membantu partai. Makanya para artis cenderung menjadi idola bagi partai politik untuk membantu partainya untuk agar lebih terkenal. Karena kepentingan parpol kan dua, Mbak. Yang pertama untuk menarik suara, dan kedua membuat partainya makin populer. Hari ini kan kita melihat bahwa kalangan artis bahkan ketika perkembangan media sosial makin baik, para artis dengan percaya diri mengupload dia berbaju partai apa, tentu follower-follower para artis di media sosial juga akan berdampak ke partainya. Makanya kepentingan-kepentingan ini yang secara branding
menjadi hal utama bagi para partai politik sebelum mungkin terkait elektoral. Dan keraguan-keraguan ini tentu kita juga harus memahami bahwa hari ini masyarakat yang hobi viral ya, semua yang viral itu dibeli, semua yang viral itu tentu dibicarakan. Makanya mengkombinasikan artis dalam politik ini memang sangat-sangat menarik karena memang ini cara instan bagi partai politik untuk mendapatkan suara lebih besar, gitu, Pak. Oke, tadi kan otomatis berbicara juga terkait dengan plusnya. Nah, kemudian minusnya sendiri apa, Pak? Kalau seandainya parpol ini dimasuki oleh para artis. Ya, kalau kita membaca minus dan juga kekurangan ketika para artis beramai-ramai atau istilahnya berjamaah masuk partai politik, tentu dampaknya akan jelek terhadap kaderisasi yang akan dilakukan oleh partai politik. Tentu partai politik yang kita harapkan bahwa banyak beberapa kader yang dia itu berkarir di ranting paling bawah sampai dia bisa mencaleg di posisi sebagai anggota DPR RI. Dan sedangkan para artis dia dengan modal popularitas mungkin dia 1 bulan menjelang menjelang pemilihan atau menjelang penetapan caleg dia berkomunikasi dengan ketum partai langsung masuk nomor 1 dan 2 dan 3. Ini kan secara nggak langsung kan juga dan juga regenerasi di partai yang sudah berjalan lama. Maka orang-orang biasa yang berkarir di partai politik, ketika dia bersaing dengan artis, tentu artisnya diutamakan karena orang biasa pertama dia nggak punya duit juga dan dia juga nggak populer. Dan paling tidaknya partai bisa berharap dengan artis meskipun dia nggak mau keluarkan uang, paling tidaknya dia populer. Ini yang membuat uh, minus dari peran artis. Yang kedua, bahwa kita menjadikan partai politik menjadi organisasi atau lembaga politik yang eh, lebih popularitas, bukan berstandar kepada kualitas ya. Karena memang kalau partai politik itu berstandar kepada follower, berstandar kepada isu-isu yang memang apa yang diperbincangkan oleh masyarakat dengan menggait artis, tentu dampak negatifnya adalah bahwa partai kehilangan gagasan ketika dia akan menawarkan konsep-konsep yang baik kepada masyarakat. Bukan bermaksud mengecilkan peran dari artis, tetapi karena memang ruang politik ini bukan hanya ruang untuk bisa bicara di depan umum, tapi juga harus mengerti soal anggaran, politik dan lobby-lobby dan juga tentu jam terbang dalam artian untuk melihat mengatasi masalah, berkomunikasi dengan lintas kepentingan. Ini juga harus dimiliki oleh para artis. Dan kepentingan para artis tentu lebih kepada public figure ketika dia masuk ke politik dia juga harus hati-hati karena lingkaran korupsi, lingkaran kebijakan ketika dia tidak bisa memanfaatkan itu akan juga pertama merugikan untuk diri sendiri, juga merugikan ke parpol terutama masyarakat karena ketika banyak artis yang dipilih sebagai anggota DPR, mereka nggak bekerja, artinya dampak yang dibawa ke masyarakat tidak ada. Makanya eh, dampak ini kan banyak, Mbak. Ibaratnya ketika anggota DPR ini kan selain dia punya uang pokir setiap 3 bulan atau berapa bulan untuk dengan dana reses pergi ke masyarakat dengan apakah dia memberikan bantuan, tentu ada juga dana dengan bersama dengan pemerintah, bersama dengan beberapa proyek dengan swasta dan lainnya. Ini kan butuh kemampuan, kemampuan yang tidak hanya dengan kemampuan eh, berdrama atau bermain bintang film atau nyanyi, tapi kemampuan untuk melihat bahwa ini penting bagi masyarakat dan apa kepentingan-kepentingan yang bisa diambil gitu. Oke, kemudian kalau tadi berbicara dari fungsi bagi parpol, kemudian selanjutnya peran caleg artis ini di parlemen sendiri bagaimana, Pak? Ini yang cukup menarik sebenarnya yang memang yang lagi viral. Saya mungkin karena ini cumi-cumi ini kan media artis ya. Artinya yang lagi viral mungkin soal apa namanya royalti bagi para penyanyi hari ini yang diperbincangkan. Artinya bukan berarti saya melihat bahwa ketika artis jadi anggota DPR dia harus di bagian kesenian. Bukan seperti itu maksudnya. Tapi paling tidak para artis itu mampulah memperjuangkan beberapa isu yang mungkin tidak terlalu berat bagi mereka, tapi juga berdampak ke publik. Misalnya soal kesenian, kebudayaan, hiburan, dan lainnya. Dan bagi saya, dengan masih bermasalahnya soal aturan main, soal royalti bagi para artis ini menunjukkan bahwa tidak terjadi sinkronisasi antara para artis dengan artis yang jadi anggota DPR. Kok tidak diperjuangkan aturan main ini? Kenapa diam-diam aja? Ini kan banyak artis jadi anggota DPR nih. Tapi kok
banyak sih para artis yang teriak-teriak nggak dapat royalti. Ini kan juga masalah yang memang penting juga. Royalti ini kan juga bukan hanya soal di kalangan artis, tapi hari ini kan juga banyak hak cipta dan lainnya. Dan ini juga penting. Dan bagi saya peran ini yang juga akan bisa dimainkan oleh para artis sebelum dia bisa masuk kepada hal yang memang yang substansial. Misalnya soal isu-isu yang lebih mudah itu kan soal ekonomi masyarakat. Soal ini kan cukup mudah. Artinya peran-peran itu bisa dimanfaatkan oleh artis untuk bisa apakah dia endorsement dirinya untuk membantu bahwa masyarakat peduli dengan politik, peduli dengan beberapa kebijakan yang ditawarkan oleh pemerintah. Menurut saya selain sebagai artis, sebagai politisi itu tanggung jawab yang bisa dimainkan oleh peran artis di DPR, Mbak. Itu. Oke. Eh, Ketika seorang artis berhasil menjadi anggota parlemen, apakah boleh mereka masih menerima job tawaran sebagai artis atau dikesampingkan atau bagaimana? Ya, mungkin maksud Mbak masih banyak artis yang kayak gitu kan. Ya, kita nggak usah sebut nama ya. Itu ada yang pelawak, penyanyi itu masih ada itu ya. Artinya kalau kita melihat beberapa profesi artis, tentu para artis masih bahkan masih mengambil peran dia di luar jabatan sebagai anggota DPR. Saya membaca hal positif ya Pak ya, bahwa ada kepentingan lain seperti ini. Bahwa para artis ketika dia masih masuk ke layar lebar, masuk ke televisi, tentu dia akan mengurangi beban dia di kampanye selanjutnya. Dia masih populer kan, maka mungkin kepentingan itu yang dia ambil. Karena semakin dia tetap populer di televisi, maka uang yang akan dikeluarkan untuk kampanye makin makin sedikit. Maka kepentingan itu yang mungkin dia lihat bahwa dengan menjaga popularitas, maka ruang dia untuk berkampanye lebih murah. Yang kedua, kita lihat bahwa tentu harapan kita tentu tidak dicampur adukkan karena memang ketika para artis lebih sibuk dengan dunia hiburan dibandingkan dia terjun ke masyarakat, artinya fungsinya jelas berbeda kan. Bahkan masyarakat memilih dia sebagai anggota DPR, dia harus turun ke dapil ketika dia waktu senggangnya ada, dia lagi libur, dia turun ke dapil. Tapi ketika dia waktu senggangnya ada, dia masih sinetron, ngisi host, jadi ini jadi pelawak. Ini kan menurut saya menjadi sebuah agenda yang mungkin dikecewakan oleh masyarakat. Tetapi karena kepentingannya berbeda, para artis menginginkan tetap populer dan masyarakat pun tidak banyak juga yang protes ya. Mungkin yang protes mungkin para pengamat politik, para orang-orang yang memang fokus dalam isu-isu pemiluan dan juga mengkritik bagaimana kinerja dari anggota DPR. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.